Haleluya. Karya Baba Sikoria. Haleluya. Mari kita berbahasa roh. Karya Baba Sikoria. Oh ya la 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 Baba Sikoria. Karya Baba Oh ya la 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 Baba Sikoria. Haleluya, Bapa di surga. Pagi ini biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami di sini. Biarlah adanya keterbukaan pagi ini di sini untuk menerima firman Engkau. Dan biarlah Roh Kudus berbisik kepada setiap pribadi di sini. Biarlah khotbah message Engkau pagi ini menjadi satu message yang pribadi, yang khas untuk setiap individu. Karena setiap individu adanya keperluan yang berbeza-beza. Setiap individu, setiap pribadi memerlukan jamahan Engkau pagi ini. Biarlah adanya pencurahan Roh Kudus di sini. Sentuhilah setiap kami di sini. Bukakanlah mata rohani kami untuk melihat Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang paling utama di dalam hidup kami. Kami menyerahkan masa yang seterusnya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih pujian. Shalom semua. Shalom kepada kawan-kawan lama. Ya, seperti saudara Joseph di sana lama tidak jumpa. Kenapa pulang sini? Singapura tidak bagus kan? Tidak bagus. Kota Marudu paling best kan? Amin. Dan juga shalom kepada kawan-kawan yang baru ya. Pertama sekali terima kasih Pastor Cukim dan juga kepimpinan gereja kerana mengundang saya ya untuk membawa firman Tuhan. Lama sudah saya tidak khotbah, jadi saya berjanji kepada Pastor Cukim tidak panjang ya khotbah saya 6 jam saja. Karena sama COVID kan lama tidak berbicara kan, ada banyak yang sudah terkumpul di dalam saya kan, jadi 6 jam saja ya. Ya, oke. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan telah membuka ya satu jalan kepada Pastor Cukim untuk meneruskan pelayanannya di Kota Marudu. Amin. Amin. Tajuk khotbah saya adalah panggilan Tuhannya, tapi sebelum itu bercerita sedikit boleh tak? Boleh kan? Ya, saya memang lama sudah saya kenal Pastor Cukim ya. Lama tak 6 tahun saja Pastor kan, tapi kami macam kawan baik lah. Setiap hari kami post cerita tentang ayam. Kan sekarang saya ada projek ayam kampung di tempat saya kan. Saya akan tambah telur ayam kampung sebagainya saya hantar kepada Pastor Cukim. Tapi saya memang bersukacita ya kerana Tuhan telah sedang memakai Pastor Cukim ya untuk pelayanannya di Kota Marudu. Ya, saya tahu isian di Pastor Cukim selalu cerita. Dan saya percaya Tuhan akan terus menggunakan Pastor Cukim, keluarganya dan juga gereja di sini. Untuk memperluaskan pekerjaan Allah di tempat ini. Itu panggilan Tuhan. Tuhan tidak ada silap. Tuhan tidak pernah silap.
Tuhan tahu rencananya dari permulaan sehingga ke akhir sekali. Jadi Tuhan ada sudah rencananya sudah di sini. Dan sejak di sini telah dipanggil Tuhan untuk menjadi sebahagian daripada rancangannya di kota baru. Amin. Permulaan di sini Lampung. 1,5 tahun yang lepas, selepas saya meletak jabatannya sebagai seorang pastor sepenuh masa di gereja yang dulu itu kan, saya terima satu panggilan dari Kuala Lumpur. Ya, seorang senior pastor yang gerejanya besar. Coba teka berapa orang gerejanya, jemaat. Bukan 300-nya, 3.000 orang. Gereja yang sangat besar. Dia telepon saya, senior pastor telepon saya, dia bilang, Pastor, bolehkah pastor bawa keluarga pergi ke Kuala Lumpur untuk join tim saya ya, untuk melayani Tuhan di Kuala Lumpur. Bayaran pun bagus juga, pastor, beribu-ribu ringgit. Saya mau, ya, pastor mau pergi kan? Nanti saya telepon dia. Tapi di dalam hati saya tahu itu bukan rencana Tuhan. Saya bercerita dengan istri, kami berdua, lepas itu saya satu keluarga terbang ke Kuala Lumpur ya, berjumpa dengan pastor di sana. 2 jam kami bermesyuarat. 2 jamnya, office dia besar. Office itu sini pastor sebesar ruang ini. Ada lagi tandas pribadi. Kan gereja yang besar, pelayanan yang sangat diurapi Tuhan. Tapi saya beritahu pastor, terima kasih, tapi saya rasa masa saya di Sabah belum lagi berakhir. Jadi pastor minta maaf ya, saya rasa istri dan keluarga masih mau lagi di Sabah, berada di Sabah. Saya orang Semenanjung ya, istri orang Sabah, anak-anak yang 6 tahun jadi daya, pasti kenal kan jadi daya 6 tahun, yang seorang lagi 3 tahun sudah. Bulan ini hari jadi 3 tahun sudah kan. Jadi saya beritahu pastor, minta maaf, tapi saya rasa panggilan saya ya, masih di Sabah. Jadi masa itu saya tidak pekerjaannya, saya coba start bisnis atas talian untuk memberikan latihan, operat dan sebagainya. Masa itu keuangan memang tidak bagus lah, kurang bagus, bukan tidak bagus, kurang bagus ya. Tapi saya kira pastor di Kuala Lumpur, pastor tidak mau panggilan di sini. Pastor tahun lepas, ada lagi satu gereja besar di Kuala Lumpur telepon saya kan, dia bilang pastor, ada satu pembukaan di Sabah, mau tak pastor? Saya bilang, di mana tuh? Di Tandek. Kenal kan di mana Tandek? Di sana itu kan nanti saya masuk. Ya, di Tandek ada 2 asrama pelajar. 2 asrama pelajar, di mana pelayanannya adalah mereka menjangkau kepada pelajar-pelajar sekolah menengah yang miskin, ya, yang kurang berupaya. Dan mereka memberikan tuition, mereka memberikan makanan yang berkhasiat, mereka memberikan dorongan spiritual, rohani. Dan saya telah dilantik menjadi penyelia di sana. Dan ada 2 asrama, dan di dalam asrama itu ada 80 lebih orang pelajar. Dan mereka miskin. 2 bulan yang lepasnya, mereka sekolah 2 bulan kan, sekarang sekolah atas talian kan, betul kan Grace? Belajar di rumah kan, mesti ada handphone kan, belajar saya tidak ada handphone. Macam mana mau belajar? Roh Kudus kan? Ada handphone, miskin, tidak ada duit. Saya tanya kawan, minta tolong, yang derma saja. Puji Tuhan, Tuhan telah membekalkan 15 handphone baru ya, yang lebih canggih daripada handphone saya. 15, ya, dan juga laptop, dan juga tablet pastor, lebih canggih daripada tablet pastor. Samsung pastor. Tidak pastor. Kalau ada lebih saya ambil lah pastor. Tidak lebih. Jadi puji Tuhan. Poin saya adalah kalau kita berada di dalam rencana Tuhan, kalau kita menjawab panggilan Tuhan, Tuhan akan membekalkan segala-galanya. Sekarang pelajar saya tiada yang ada tiada handphone untuk belajar. Mereka lagi curi-curi tengok YouTube. Sekarang pada masalah bisa lah. Ada handphone, ada belajar, tapi bukan semua belajar. Ya, tapi poin saya adalah, Grace, betul kan? Saya dapat Kak Ubina. Puji Tuhan. Tuhan telah membuka jalan kepada saya untuk melayaninya di Tandek.
Nanti saya akan masuk, saya akan berjumpa dengan warden-warden yang sama tim dengan saya, memberi dorongan kepada mereka. Mereka adalah frontline, mereka yang menjaga budak 24 jam setiap minggu. Susah, macam satu keluarga 40 anak, ada masalah disiplin dan sebagainya. Tapi Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di Tabe. Mereka orang asal akan bangkit, mereka akan mengambil alih tanah ini daripada si iblis. Iblis telah melakukan banyak pekerjaan yang kurang bagus di tanah ini. Jadi pelayanan saya, panggilan Tuhan untuk saya telah berubah sedikit. Saya masih lagi setia kepada gereja lokal, tetapi nampaknya ada pembukaan. Jadi dorongan saya yang pertama kepada kita semua, terus membina gereja lokal. Dan Tuhan akan memperluaskan pelayanan gereja lokal ini. Kalau keperluan asas mereka di luar tidak dipenuhi, macam mana mereka mau menyembah Tuhan? Kita mesti menjaga keperluan asas. COVID-19 ini, saya lihat ya, banyak gereja kelam kabut seluruh dunia. Mereka sibuk menjaga satu sama lain. Kenapa seorang ustaz di Semenanjung selalu datang ke Sabah kan? Kenapa? Itu ustaz IBT. Kenapa? Dia bawa bekalan semua. Dia masuk perhatian dan sebagainya. Dia menjangkau. Tapi itu Islam kan? Bukan Kristen. Tapi gereja masih lagi yang sedang tidur. Ya, tidak tahu macam mana mau mengadakan ibadat atas kalian. Mementingkan diri sendiri. Mata saya terbuka. Tapi soalan saya, adakah itu panggilan Tuhan? Panggilan Tuhan untuk kita semua kan bukan saja sekadar membina gereja lokal, tapi juga untuk menjangkau mereka di luar. Murid-murid saya, mereka kena isi borang ya sebelum masuk asrama Timur. Pekerjaan ibu bapa, ada yang tiada kerja. Setiap bulan kosong, tiada duit masuk. Ada yang setiap bulan 300 ringgit saja. Satu keluarga, 6 orang anak, 5 orang anak saja kata miskin. Tuhan mau orang-orang Kristen menjadi kaya secara rohani, secara material juga. Tapi iblis mau orang-orang Kristen menjadi miskin. Orang yang miskin senang dikawal, betul ke tidak? Tapi kita tidak mau jadi miskin, tidak mau menjadi kaya. Jadi saya berdoa gereja ini menjadi kaya supaya gereja ini boleh membantu mereka di luar. Amin. Oke. Haleluya. Itu pendahuluan yang pertama. Sekarang masuk pendahuluan yang kedua. Mari kita rujuk ya. Lukas pasal 6. Saya akan khotbah tentang panggilan Tuhan ya. Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas pasal 6 ayat 12. Saya membaca Alkitab versi Bono ya. Pada masa itu Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Setelah hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya daripada mereka itu. Dia memilih 12 orang yang digelarnya rasul. Simon yang dinamakannya Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Patriot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Sebelum ini, Yesus telah dibaptis. Amin. Yesus telah dibaptis, Yesus telah dipenuhi Roh Kudus, dan Yesus telah memulakan pelayanannya di dunia, di muka bumi. Ramai orang telah mendapat manfaat daripada pelayanan Yesus. Dan ramai orang mengikut Yesus. Pada masa itu belum lagi ada COVID. Jadi tiada penjarakan sosial. Ramai mereka ikut Tuhan Yesus. Ya, ramai. Dan selepas itu ada ramai sudah pengikut. Yesus mula memilih 12 orang yang digelar rasul. Sebenarnya mereka dipimpin, dilantik untuk menjadi pemimpin. Rasul itu pemimpin.
Ya, pemimpin yang akan merintiskan pekerjaan baru selepas pemergian Yesus. Pemimpin yang akan memberikan kepimpinan kepada mereka yang lain yang telah mengikut Yesus selama 3 tahun lebih. Tapi pada masa itu, mereka belum lagi tahu apa maksudnya rasul. Apa yang kita baca tadi adalah ditulis lebih kurang 50 tahun selepas kematian Yesus. Maksudnya pada masa itu, apabila Matius, Lukas ya, menulis Alkitab itu, dia sudah tahu apa maksudnya rasul. Kerana dia sudah melihat perkembangan gereja pada seperti yang direkodkan di Kisah Para Rasul. 50 tahun selepas itu, sedang menulis, dia sudah paham. Tetapi pada masa Tuhan Yesus memanggil yang ke-12 itu, mereka tidak tahu apanya itu rasul. Tiada pengertian, tiada pemahaman. Jadi pagi ini saya mau bercerita kepada kita, kenapa Yesus memanggil mereka. Di dalam Lukas tidak dijelaskan kenapa Yesus memanggil mereka. Tapi saya ingin membawa kita merujuk kepada Markus. Ya, Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayat yang ke-13. Markus pasal 3 ayat yang ke-13. Kemudian Yesus naik ke bukit. Dia memanggil semua orang yang dikehendakinya. Lalu mereka datang kepadanya. Kalau Yesus panggil, datang, jangan cabut lari ya. Nah, ini kita boleh belajar. Nah, kalau Yesus panggil, jangan lari, datang. Ya. Yesus memilih 12 orang antara muridnya itu untuk menyertainya dan untuk diutusnya memberitakan Injil serta dikurniai kuasa untuk menghalau roh-roh iblis. Itulah panggilan mereka. Itulah panggilan mereka sebelum mereka menjadi rasul. Ada 3 sebab kenapa Yesus memanggil ke-12 orang itu. Sebab yang pertama adalah Yesus mau mereka menyertainya. Sebab yang kedua adalah Yesus mau mereka memberitakan Injil. Dan sebab yang ketiga adalah Yesus mau mereka dikurniai kuasa untuk menghalau roh-roh kudus. Yesus pada masa itu tidak memanggil mereka untuk membina gereja. Belum lagi. Yesus tidak memanggil mereka untuk membawa worship. Belum lagi. Yesus belum lagi memanggil mereka untuk meninggalkan Yerusalem, untuk masuk ke Yudea, Samaria dan ke penghujung dunia. Belum lagi. Simple, senang saja, ringkas saja panggilan Tuhan kepada mereka. Yang pertama, menyertainya. Itulah panggilan mereka dan juga panggilan kita. Kerap kali apabila kita bercakap dengan panggilan Tuhan, kan terus masuk pindah. Oh, dipanggil untuk berkhotbah, dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk mencuci tandas, dipanggil untuk usher dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul paham kenapa Yesus memanggil mereka, yang pertama adalah Yesus memanggil mereka untuk menyertainya. Kalau kita terus baca Markus kan, Markus ataupun Lukas tidak banyak cerita tentang mereka. Fokus adalah Yesus. Mereka dipanggil untuk menyertai Yesus supaya mereka dapat belajar daripada Yesus. Mereka dipanggil untuk menyertai Yesus supaya mereka akan menjadi lebih intim dengan Yesus. Pada masa itu, mereka belum lagi tahu apakah itu kerajaan Allah. Bagi mereka, kerajaan Allah adalah satu kerajaan politik yang akan meruntuhkan kerajaan Roma. Itu pikiran mereka. Mereka pikir secara jasmani. Pikiran mereka adalah terhadap benda-benda yang bukan rohani. Itulah Yesus tahu sudah. Yesus bilang di dalam hatinya lah.
Kamu ikut saya 3 tahun lebih. Kamu belajar. Kamu tangkap. Jadi, poin yang paling utama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, panggilan yang terutama kita semua di sini adalah untuk menyertai Yesus. Dalam bahasa English, to be with Jesus. Bukan melakukan. Kalau suatu hari gereja dipaksa tutup, bagaimana? Apa mau yang dilakukan? COVID apa yang kita lakukan? Ada cara ibadah apa yang kita lakukan? Tiada kan? Pasti ada kan? Karena saya masuk kebun tengok ayam saja. Kira telur setiap hari. Itu yang saya lakukan. Ya. Panggilan yang utama menyertai Yesus. Masalahnya, ramai orang Kristen telah memberikan fokus kepada penginjilan dan shikarapa menghalau roh kudus. Dan mereka lupa menyertai Yesus. Ramai orang Kristen, terutamanya pelayan Tuhan, lupa sudah panggilan yang terutama menyertai Yesus. Kenapa saya cakap? Kalau kita baca berita internasional dalam musim COVID ini kan, ada ramai pemimpin yang luar biasa di dunia yang telah jatuh. Ada skandal seksual, ada skandal penyelewengan dana gereja dan sebagainya. Nah, saya percaya itu terjadi karena mereka lupa sudah menyertai Yesus. Kalau kita selalu menyertai Yesus, adanya saat teduh dengan Tuhan, meluangkan masa untuk berdoa, meluangkan masa untuk bertobat, kita akan rasa takut kepada Tuhan. Kita tidak berani melakukan perkara-perkara yang akan menyakitkan hati Tuhan. Betul kan, Pastor? Adanya rasa takut. Tapi mereka yang mengabaikan saat teduh mereka yang mengabaikan pernyataan mereka kepada Yesus, mereka sedang jatuh. Mereka akan diasingkan oleh iblis dan mereka akan diguna oleh iblis. Minta maaf ya, saya terus terang ya. Kalau firman Tuhan saya tidak takut-takut ya. Jadi kita mesti tahu ya, terutamanya musim COVID ini. Kalau tiada ibadah, masihkah kita semua menyertai Yesus? Walaupun Pastor Jukim tidak dapat khotbah. Itu adalah panggilan kita semua menyertai Yesus. Kalau kita baca Injil, berapa kali Yesus menghantar mereka keluar untuk memberitakan berita baik dan juga menghalau roh-roh iblis? Berapa kali yang telah direkodkan? Kalau tidak silap saya 2 kali saja. Yang pertama, Yesus menghantar 12 orang itu keluar. Yang kali kedua, Yesus menghantar yang 72 orang itu. Saya rasa 12 itu termasuk di dalamnya. 2 kali saja Yesus menghantar mereka keluar. 2 kali saja. Sebab Yesus tahu mereka belum lagi bersedia, Pastor. Fondasi mereka masih lagi tidak kukuh. Percayakan kamu, apabila Yesus disalib, berapa orang yang ada di sana? Berapa orang yang ada di sana berani berdiri dekat dengan Yesus yang telah disalib? Berapa orang? 1 orang saja, Yohanes. Yang lain semua cabut, lari, pergi mana? Galili, balik kampung. Tiada SOP sudah, balik kampung, jalan terus saja. Tidak perlu minta polis. Mereka jalan saja. Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Takut. Mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. 3 tahun bersama Yesus, masih lagi kenapa? Tidak kukuh lagi. Lagi. Mereka punya Yesus yang fisikal bersama mereka. Kita tidak punya Yesus yang fisikal bersama kita. Jadi pada musim ini ya, kita mesti menguatkan diri kita. Dan caranya kita menguatkan diri kita adalah kita meluangkan masa dengan Tuhan.
tiada jalan pintas. Tiada jalan pintas. Ini saya belajar tahun lepas, masa COVID, Pastor. Saya belajar. Saya tanya Tuhan, Tuhan, kenapa COVID? Saya tanya Tuhan, Tuhan, kenapa gereja ditutup? Adakah ini sampai sudah pengakhiran? Saya tanya Tuhan. Baca-baca, fokus saya berubah sudah. Tidak lagi sholat, tapi saya tahu fokus saya adalah meluangkan masa dengan Tuhan. Saya pengkhotbah ya. Bagi saya, khotbah itu penting. Tapi kadang-kadang pelayanan boleh menjadi macam dada. Saya ulang ya, pelayanan boleh menjadi dada, macam dada. Ya, tiada pelayanan macam tidak siap sudah. Karena pelayanan itu kuasa. Puasa itu boleh menjadi satu ketagihan. Ya, jangan kita gilakan puasa. Jangan kita gilakan puasa supaya iblis takut kepada kita. Iblis tidak takut kepada kita. Iblis takut kepada Tuhan Yesus di dalam kita. Amin. Kalau di dalam kita Tuhan Yesus tidak kuat, ingatkan iblis takut kepada kita. Tidak. Ya, iblis takut kepada Tuhan Yesus. Semakin intim kita dengan Yesus, semakin takut si iblis. Haleluya. Jadi kita mesti menyertai Yesus. Kita rujuk kepada Yohanes. Ya, saya terangkan kenapa menyertai Yesus itu penting. Ya? Yohanes 14. Yohanes 14 pasal 8. Ayat 8, minta maaf. Yohanes pasal 14 ayat 8. Filipus berkata kepada Yesus, siapakah Filipus? Filipus adalah salah seorang daripada rasul yang telah dipanggil Tuhan. Sekarang Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, supaya puaslah hati kami. Ini soalan yang sangat bagus, permintaan yang sangat bagus. Dia mau Tuhan menunjukkan kepada dia siapa? Bapa, supaya hatinya menjadi puas. Dia wakil rasul, sebagai bilang kami, yang bukan secara pribadi ya, tapi untuk geng dia. Yesus menjawab, sekian lama aku bersama kamu semua, belum lagi kau kenal aku, Filipus. Halo, lama sudah kami kopi-kopi, masih belum lagi kenal ya? Itu versi saya lah. Sesiapa yang telah melihatku, telah melihat Bapa. Mengapa kamu berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Filipus, tidakkah kamu percaya? Itu penting. Tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalamku? Sekarang yang ku katakan kepadamu bukanlah daripadaku, tetapi daripada Bapa yang tinggal di dalamku, yang melakukan semua pekerjaan itu. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalamku. Kalaupun kamu tidak percaya akan apa yang ku katakan, percayalah kepadaku kerana apa yang telah ku lakukan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang ku lakukan, mana pekerjaan yang lebih besar lagi. Itulah yang kita mau, amin. Pekerjaan yang lebih besar lagi. Kerana aku pergi kepada Bapa. Apa saja yang kamu minta dengan namaku, aku akan melakukannya supaya kemuliaan Bapa ternyata melalui anaknya. Apa sahaja yang kamu minta daripadaku dengan namaku, akan kulakukan. Mereka sudah bersama Yesus. Mungkin 2-3 tahun sudah. Tetapi mereka masih lagi belum paham. Kalau mereka belum paham, macam mana melakukan pekerjaan yang lebih besar? Tuhan mau mereka menyertainya supaya mereka paham bahwa Tuhan dengan Bapa adalah satu. Apa yang Tuhan lakukan adalah refleksi kepada Bapa di surga. Apa yang Tuhan Yesus katakan adalah daripada Bapa di surga. Dan Filipus dan Rasul masih lagi belum paham. Mereka mencari Yesus, mereka mencari Bapa, belum lagi mereka mencari Roh Kudus. Kalau cari dua pun bingung sudah. Itulah Yesus beritahu. Kenapa kamu tidak paham?
Ini sangat penting. Perannya kita sebagai pemimpin gereja adalah untuk menunjukkan orang kepada Yesus. Karena hanya melalui Yesus mereka dapat berhubung ataupun connect dengan Bapa di surga. Karena Yesus dan Bapa dan juga Roh Kudus adalah satu. Kalau kita sendiri sebagai pemimpin gereja, murid-murid Yesus tidak tahu itu, macam mana kita membawa mereka kepada Yesus? Filipus adalah contoh seorang yang kurang paham. Dan ramai di antara kita ya masih lagi macam Filipus, kurang paham. Dan kalau kita tidak mengenal Bapa, kita tidak akan dapat tangkap kehendak Bapa di dalam hidup kita. Panggilan Tuhan. Saya ulangi. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Bapa di surga, kita tidak akan tahu kehendak ataupun rencana Bapa di surga kepada kita. Apakah yang akan terjadi kepada mereka yang tidak tahu panggilan Tuhan dan kehendak Bapa di dalam hidup mereka? Apakah yang akan terjadi kepada mereka? Adakah mereka akan masuk ke surga? Ataupun mereka akan masuk ke neraka? Mari kita baca Matius. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 21. Ini sangat penting. Tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan surga. Ini sangat penting ya. Ini orang yang sudah percaya pastor. Ini bukan untuk orang yang belum lagi percaya. Ini untuk firman ini, teks ini adalah orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri yang cakap, bukan semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari itu, ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan nama-Mu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis? Itu kan kerja rasul, kan? Menghalau roh iblis, bernubuat, memberitakan berita baik, itu kerja rasul kan? Serta banyak melakukan mujizat dengan nama-Mu. Ayat yang ke-23. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kamu dari sini, hai kamu yang bungkam, adapun kamu yang membuat kejahatan. Dalam bahasa Indonesia kan, versi Indonesia. Mereka yang tidak mematuhi firman Tuhan. Saya tanya kepada diri saya, Tuhan, adakah saya tahu kehendak-Mu di dalam hidup saya? Saya mau masuk surga. Tapi Tuhan Yesus sendiri bilang ya, untuk mereka yang tidak mengenal kehendak Bapa di dalam hidup mereka, mereka tidak akan masuk ke kerajaan surga. Itu kata-kata yang sangat keras ya. Tapi bilang, saya syikarapan nama-Mu Yesus. Saya bernubuat kota baru itu akan menjadi tempat yang paling bagus, ramai yang akan dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus bilang, I don't know you. What's your name? Kenapa Tuhan Yesus tidak mengenal dia? Sebab dia telah lupa panggilannya yang utama, yaitu menyertai Yesus. Yesus mengenal anak-anak muridnya yang menyertainya. Amin. Refleksi saya, renungan saya, adakah saya akan memasuki kerajaan surga?
Saya tidak mau saja masuk kerajaan gereja. Pak, maksud saya ya, maksud saya adalah kita boleh mengadakan ibadat dan sebagainya, tapi tidak hadirat Tuhan. Karena itu bukan kehendak Bapa di surga. Apabila kita menyertai Yesus, kita intim dengan Yesus, dan bukan saja kita intim dengan Yesus, kita juga menjadi intim dengan Bapa di surga. Apabila kita intim dengan Bapa di surga, kita akan tahu kehendak Bapa untuk hidup kita, dan kita akan melakukan kehendak Bapa. Hanya mereka yang tahu yang mengetahui kehendak Bapa di hidup mereka dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar. Amin. Dan segala-gala yang diminta di dalam nama Yesus akan ditunaikan Bapa di surga. Itu janji Yesus kepada Filipus dan juga setiap yang mendengar firman Tuhan. Dorongan saya kepada gereja ini, sebagai pemimpin, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang setia, sentiasalah mencari dan bertanya kepada Tuhan, apakah kehendak Bapa untuk setiap pribadi di sini. Gereja itu sebenarnya bukannya berapa orang bilangan jemaat. Itu tidak penting. Sebab akhirnya apabila Tuhan kembali apabila Tuhan Yesus kembalinya, Tuhan akan bertanya berapa soalan? 2 soalan saja. Adakah kamu tak setia? Kan? Itu soalan yang pertama. Tuhan tanya, Yesus akan tanya, adakah kamu taat setia? Taat setia kepada apa? Kepada kehendak Tuhan, panggilan Tuhan. Yang kedua, adakah kamu baik? Itu saja. Dia tidak tanya, adakah kamu merintis 10 gereja? Adakah kamu berapakah bilangan jemaat di dalam gereja kamu? Tidak, itu bukan soal. Berapa orang yang telah kamu selamatkan musim Covid? Berapa orang yang telah kamu baptiskan? Adakah Yesus tanya soal itu? Tidak. Mungkin di antara sini dalam seumur hidup ini hanya akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seorang saja. Itu oke. Asalkan itu kehendak Bapa. Amin. Mungkin ada di sini macam Pastor Jukim membaptiskan berapa orang? Pastor, tahu pas 12 orang. 15 orang. Bukan semua di sini yang dapat membaptiskan 15 orang. Faham maksud saya? Setiap di sini ada panggilan Tuhan yang khusus. Jangan kita membandingkan di antara satu sama lain. Saya dengan mata saya sendiri telah pernah lihat pastor-pastor yang sekarang kurang bagus pelayanan mereka, sebab mereka ada rasa iri, selalu mau membanding. Itu gereja buat program ini, saya pun mau buat program ini. Oh, gereja itu bagi tuition fee, saya pun mau bagi tuition fee. Oh, itu gereja bagi makanan tim, saya pun mau bagi makanan tim. Yang hampir luput sudah. Jangan kita jadi pengikut manusia. Jadilah pengikut Tuhan Yesus yang tahu, yang peka kepada kehendak Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa di surga, pagi ini kami merendahkan diri kami semua. Kami sujud di kaki-Mu. Kami bertobat. Kalau ada di antara kami yang telah jauh daripada Engkau Tuhan Yesus, kami bertobat. Ampunilah kami yang tidak lagi menyertai Engkau, yang lupa sudah panggilan utama, yaitu menyertai Engkau. Pagi ini kami berdoa Engkau akan memaafkan setiap kami di sini.
mengampuni kami. Berikanlah kami sekali lagi satu permulaan yang baru untuk menyertai Engkau sekali lagi. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap kami di sini, kerana kami lemah. Secara daging kami lemah untuk menyertai Engkau. Berikanlah kami fokus yang betul sekali lagi Tuhan, yaitu Engkau Yesus. Kami mau intim dengan Engkau Yesus. Kami mau intim dengan Bapa di surga. Sebab akhirnya kami mau masuk kerajaan surga. Kami tidak mau mendengar kata-kata Engkau sebegini, pergilah Engkau dari saya tidak mengenal Engkau. Aku. Itu bukan yang kami mau dengar. Yang apa yang kami mau dengar adalah selamat datang, masuklah ke kerajaan surga, kerana Engkau telah melakukan yang terbaik sekali untuk kerajaan surga. Kerana Engkau telah melakukan segala-gala yang Bapa mau. Bapa di surga, tolonglah setiap kami di sini. Roh Kudus, lembutkanlah hati kami. Lembutkanlah hati kami. Ya Tuhan, pelayanan itu penting. Tapi apa yang lebih penting adalah penyertaan dengan Engkau, keintiman. Mereka yang kurang intim dengan Tuhan akan melakukan pelayanan secara kedagingan. Mereka yang kurang intim dengan Tuhan akan menggunakan kebijaksanaan duniawi untuk pelayanan syurgawi, dan itu bukan kehendak Bapa. Tetapi mereka yang intim dengan Tuhan akan Tuhan pakai untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Karena pelayanan itu bukan datangnya daripada kedagingan manusia, tetapi datangnya daripada Roh Allah. Bapa di surga, pagi ini saya berdoa untuk gereja CCS. Engkau menggunakan setiap di sini untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Biarlah penduduk-penduduk di daerah ini, di zona ini, diberkati melalui pelayanan CCS. Dan setiap kali jemaat CCS keluar, mereka akan membawa hadirat Tuhan. Mereka akan membawa berita baik. Tuhan akan menggunakan setiap sini sebagai juru cakapnya untuk menyampaikan berita baik kepada mereka yang kekosongan kasih Tuhan di dalam mereka. Dan saya berdoa, urapan Roh Kudus akan terus meningkat di dalam setiap jemaat di sini. Apabila mereka berdoa, kesembuhan akan terjadi. Yang buta dapat melihat, yang peka boleh mendengar lagi, yang tidak boleh berjalan, mereka akan mulai berlari. Kerana adanya mujizat Tuhan, kerana adanya kuasa Tuhan yang datang daripada perhubungan yang intim dengan Yesus. Sebab Yesus telah berkata, segala-gala yang kamu minta dalam nama saya akan saya tunaikan. Jadi Bapa di surga, berkatilah setiap jemaat di sini. Dan saya juga berdoa untuk Pastor Juki, untuk keselamatan setiap kali Pastor Juki datang ke sini untuk pelayanan. Engkau terus melindungi Pastor Juki semasa dia memandu, semasa dia merancangkan pelayanan dia untuk memasuk ke kampung-kampung untuk menginjil dan berdoa. Engkau tutupi Pastor Juki dengan darah Tuhan Yesus. Dan juga setiap pemimpin di sini, biarlah mereka selalu dijaga baik oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, Bapa di surga, pagi ini saya memohon Engkau terus melindungi kami semua daripada virus COVID ini. Berilah kami kebijaksanaan dan hikmat untuk membuat keputusan dan juga mendengar daripada Engkau dan dapat membezakan sama ada vaksin itu baik atau buruk. Biarlah Engkau yang berbicara, Tuhan. Jangan kita confuse ya Tuhan. Jangan kita menjadi confuse karena berita, karena ada gara-gara dan sebagainya. Tapi biarlah Roh Kudus berbisik. Yang penting bukan vaksin. Yang penting adalah keintiman dengan Yesus. Dan itu yang akan menjamin kemasukan kita ke dalam kerajaan surga. Bukan vaksin, tetapi keintiman dan juga kepercayaan kami kepada Tuhan. Jadi Yesus, berkatilah kami semua dan biarlah adanya kelimpahan yang sentiasa mengalir di dalam keluarga kami, di dalam setiap kami, di dalam gereja ini. Kami menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Amin.